Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku, para praktisi maritim, khususnya para pemilik kapal keruk ya, dan wabil khusus untuk kapal keruk jenis grab dredger atau menggunakan clamshell, mengeruk sedimen laut, pengerukan dalam proyek pengerukan menggunakan clamshell. Kali ini saya akan berbagi tentang pembagian tanggung jawab secara umum atas kegiatan menyewakan kapal atau menyewa kapal. Bagi pemilik kapal, ini dikenal dengan menyewakan kapal. Bagi penyewa adalah menyewa suatu kapal. Menyewakan dan menyewa. So, ada dua pembagian. Baik dari sisi pemilik kapal, kewajibannya apa saja, tanggung jawabnya apa saja, itu harus dirinci secara detail di dalam kontrak. Bagi penyewa juga demikian, pembagian tanggung jawab untuk penyewa secara umum juga harus dirinci secara total. Nah, komponen pembagian itu ada banyak ya. Salah satunya misalnya terkait dengan kebutuhan akan fuel oil atau bahan bakar dan minyak pelumas. Ya. Siapa yang menjadi penanggung jawabnya? Bagaimana halnya dengan kru? Siapa penanggung jawabnya? Gajinya, BPJS-nya, kemudian maksudnya BPJS ketenaga kerjaan, ya, mengenai asuransi kerja laut, siapa yang menanggung? Kait dengan logistik, dalam hal ini adalah tentunya makanan, ya. Logistik itu makanan dan penyediaan akomodasi, ya. Penyediaan akomodasi. Siapa yang menanggung biaya-biaya terhadap makanan, akomodasi untuk para pekerja yang terkait dengan pengerukan dengan menggunakan grab dredger atau clamshell. Berikutnya ada namanya komponen eh, apa namanya transportasi atau mobilitas kru. Siapa yang menanggung jawab? Ya. Kemudian terkait perizinan kerja di lokasi di mana kapal truk grab dredger melakukan operasinya. Siapa yang mengajukan bertanggung jawab untuk mengajukan apa namanya perizinan tersebut. Tidak kalah pentingnya lagi bagaimana perizinan tentang kapal itu sendiri. Katakan siupal atau usaha apa itu surat layak laut ya. Siapa yang berkewajiban atau bertanggung jawab atas disposal dan perizinan tadi. Izin disposal, izin kapal sendiri, layak operasi, SLL itu namanya sertifikat layak laut ya. Demikian juga dengan disposal, pengangkutan material, apakah dibuang di dumping area, pengerukan dan pembuangan ke dumping area, siapa yang menanggung ya, atau dibuang di darat lewat sebuah dump truck,
Siapa yang menanggung? Ini semua harus ada pembagian tanggung jawab di dalam kontrak, ya. Kontrak perjanjian menyewakan kapal. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal itu, perihal menyewakan kapal keruk jenisnya Grab Dredger. Nah, pada poin satu yang pertama tadi tentang bahan bakar BBM, solar, ya. Biasanya solar ini ditanggung oleh penyewa, ya. Biasanya apa itu BBM itu ditanggung oleh penyewa, ya. Makanya di awal ada namanya on hire survey, ya. Ini kadang-kadang dilupakan oleh pemilik kapal keruk tidak melakukan on hire survey, ya. On hire survey itu dilaksanakan oleh pihak independen, ya. Tentunya kita harus membayar biaya on hire survey supaya menjadi dokumen bahwa salah satunya di antaranya yaitu menentukan apa itu berapa bahan bakar yang ada di di dalam kapal keruk tersebut. Karena nanti setelah off hire juga dilakukan off hire survei juga, sisa bahan bakarnya ada berapa, maka itulah yang dikurangi ya. Sisanya ini dibandingkan dengan uh, awal yaitu pada saat pengisian kalau memang lebih besar daripada saat on hire maka harus ada kompensasi membayar, penyewa harus membayar. Tapi kalau pada saat off hire jumlah BBM-nya lebih besar maka ada kompensasi yaitu pemilik kapal wajib membayar kepada penyewa, ya. Itu namanya dokumen ini didapatkan dari on hire survey. Bisa mengundang lembaga konsultan terkait dengan survei on hire, bisa juga BKI SBU, ya, BKI SBU ada itu, atau lembaga-lembaga marine consultant yang lain bisa melakukan namanya on hire survey, membiayai. Nah, bisa juga dilakukan survei sendiri. Artinya pemilik kapal dan penyewa kapal melakukan survei bersama-sama dan menyepakati item yang akan dilakukan penyewaan, ya. Salah satunya ada di BBM. Ini BBM ini masalah yang sangat pelik, ya. Sangat pelik dan harus hati-hati, harus cermat, ketelitian, ya. Nah, terkait itu juga biasanya kalau terkait jumlah BBM yang jumlahnya besar, itu tentunya ada kaitannya dengan draft survei, ya. Kapal keruk dilakukan draft survei, isi bahan bakarnya berapa, isi balasnya berapa, isi air tawarnya berapa, isi minyak pelumasnya berapa, semua bisa ditentukan melalui draft survei. Kembali lagi kepada BBM, bahwa BBM ini pada umumnya lazimnya di eh, ditanggung, ya, ditanggung oleh penyewa kapal. Khususnya pada jenis charter namanya time charter, ya. Nah, pada saat kita memilih atau menyepakati time charter, maka tanggung jawab daripada BBM tersebut ada di tangan penyewa, ya. Kenapa hal ini bisa terjadi demikian? Karena kapal itu beroperasi atas instruksi penuh daripada penyewa, ya. Penyewa mulai tanggal berapa, jam berapa, sampai dengan tanggal berapa, jam berapa, ya. Maka dalam waktu time charter tersebut
instruksi penuh ada di tangan penyewa, ya. Lain lagi kalau kita melakukan sistem penyewaan dengan bareboat charter, ya, dengan sistem lepas kunci, ya, lepas kunci nih kapalnya kita serahkan ke penyewa, lepas kunci, tentunya diawali dengan on hire survey, membayar kepada pihak marine consultant atau siapapun yang bisa melakukan on hire. Lepas kunci, semua operasional termasuk apapun yang dikeluarkan oleh kapal tersebut menjadi tanggung jawab daripada penyewa. Makanya dua sistem ini, time charter maupun bareboat charter ini, bisa digunakan, tapi khusus untuk bareboat charter, maka penyewaannya sepenuhnya ditanggung oleh pihak penyewa. Ada satu lagi jenisnya namanya voyage charter, khusus untuk kapal keruk. Biasanya voyage charter jarang digunakan, ya, jarang digunakan. Karena untuk perjalanan biasanya disepakati di dalam kontrak, ya, perjalanan. Voyage charter, kapal keruk biasanya bekerja pada satu lintang dan bujur tertentu, pada satu area yang dikeruk dan dumping area. Itu namanya kapal keruk, ya. Nah, ada lagi namanya kontrak berdasarkan project based. Project based. Nah, project based ini biasanya disepakati, ya, termasuk tarifnya per kubiknya berapa, ya, per kubiknya berapa. Dihitung dulu berapa luasannya yang mau dikeruk, ketebalan sedimen berapa, ketemu angka volumetriknya berapa meter kubik, ya. Nanti ditentukan namanya uh, tarifnya per meter kubiknya berapa. Itu terlepas daripada itu. Demikian juga tentang pelumas, ya. Pelumas juga item yang juga pelik karena cukup besar. Juga pelumas atau lubrication oil juga harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, ya. Kami menyarankan kepada baik itu pemilik kapal keruk maupun penyewa kapal keruk selalu membuat data rinci, ya, tentang BBM, karena ini sumber sengketa, ya, sumber sengketa di kemudian hari. Rinci berapa volume BBM, jenisnya menggunakan jenis apa, ya, jenis BBM-nya menggunakan jenis apa, jumlahnya berapa, ya, itu harus kita nyatakan di dalam hasil on hire survey. Kemudian kita harus selalu mencatat sistem pencatatan konsumsi bahan bakar harian, ya. Ini kadang-kadang kita lupakan, ya, konsumsi bahan bakar harian pada kapal keruk tersebut. Item bahan bakar penting. Item berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya terkait dengan kru kapal keruk, ya. Umumnya biasanya, ya, ditanggung oleh pemilik kapal. Yang namanya kru, perangkatnya mulai kapten, KKM, oiler, masinis, ya, chief officer, dan rating yang di bawahnya itu disediakan dan ditanggung oleh pemilik kapal, ya. Termasuk Grab operator, ya, atau operator Grab, ya, itu juga ditanggung oleh pemilik kapal. Sertifikasi Grab operator juga oleh pemilik kapal. Teknisi mesin juga oleh pemilik kapal.
jurumudi untuk kapal keruk juga ditanggung oleh pemilik kapal ya. Apalagi gaji bulanan. Gaji bulanan wajib ditanggung oleh pemilik kapal. Uang lembur ya, jika ada overtime, pekerjaan overtime juga ditanggung oleh pemilik kapal. Termasuk insuran ya, perlindungan atas kegiatan-kegiatan sosial itu juga ditanggung oleh pemilik kapal. Makanya asuransi kerja di kapal keruk ini atau asuransi kerja laut ada namanya P&I insurance dan crew insurance ya. Itu semuanya ditanggung oleh pemilik kapal. Ada lagi item yang juga cukup besar yang juga harus dipertimbangkan di dalam menyewakan kapal, yaitu namanya logistik ya. Logistik antara lain misalnya makanan ya, makanan buat kru kapal, buat operator ya. Itu semua akan ditanggung biasanya oleh penyewa ya, oleh penyewa. Termasuk accommodation. Kalau di kapal ada tempatnya menginap, maka accommodation itu juga ditanggung. Biasanya dijadikan satu dengan package sewa daripada kapal ya. Jika kapal beroperasi di lokasi yang terpencil, tentunya sulit untuk mencari accommodation dan biasanya pekerja itu tidur di kapal ya. Penyewa berkewajiban untuk menyediakan logistik baik makanan maupun accommodation. Makanan harian ya 3 kali makan satu hari, kemudian tempat dormitory atau penginapan yang ada di darat, katakan misalnya tidur di darat, maka kewajiban daripada penyewa untuk menyediakan ya. Apalagi jika kru tidak tidur di kapal, maka disediakan penginapan atau fasilitas di darat oleh penyewa kapal. Ini semua harus tertuang di dalam kontrak perjanjian ya. Nah, juga ada lagi jika kapal itu dilengkapi dengan accommodation on board. Ya, accommodation biasanya kapal keruk itu kecil ruangnya, tapi ada juga yang menyediakan accommodation di kapal atau on board accommodation. Hal ini bisa dinegosiasikan dengan pihak pemilik ya. Pihak pemilik kapal menyewakan ruangnya ya, makanya biasanya satu paket dengan sewa ya. Bagaimana dengan halnya dengan apa namanya transportasi atau mobilitas kru, demobilitas ya, memberangkatkan kru dari satu kota ke tempatnya lokasi ya, itu juga menjadi harus pertimbangan ya. Mobilitas yang awal ya, pemilik kapal itu berkewajiban untuk memberikan mobilitas dari home base daripada kapal kru tersebut ke pelabuhan di mana dia eh, beroperasi ya, atau pelabuhan keberangkatan. Jadi tanggung jawab mobilisasi daripada kru dari home base-nya dia tinggal sampai ke pelabuhan keberangkatan itu menjadi tanggung jawab daripada pemilik kapal. Sedangkan tanggung jawab penyewa transportasi ke lokasi kerja, misalnya dari pelabuhan ke lokasi kerja, itu maka menjadi tanggung jawab daripada penyewa. Ya, misalnya ada kru terkait tunda, maka tanggung jawab daripada penyewa. Terkait dengan tongkang, penyewa. Terkait dengan
eh, ke darat ya, lokasi kerja ke darat, maka juga tanggung jawab daripada penyewa. Jadi ada dibagi dua, yaitu dari pemilik kapal kalau khusus untuk mobilisasi dan demobilisasi itu ada dibagi dua, yang satu tanggung jawab pemilik kapal demobilisasi ya, termasuk demobilisasi pulang ke rumah, sedangkan penyewa kapal mulai transport ke lokasi kerja, dari pelabuhan ke lokasi kerja, termasuk baliknya adalah tanggung jawab daripada penyewa. Nah, ini semua apa itu moda transportasi, misalnya naik bis atau naik kereta, naik pesawat, naik kapal laut ya, itu juga harus dituangkan di dalam kontrak ya. Karena ini juga merupakan bagian daripada sumber daripada sengketa ya. Kawan-kawanku semua, ada satu hal yang mungkin kadang-kadang kita lupakan, yaitu perizinan kerja di lokasi ya, di lokasi. Itu semua tanggung jawab utama daripada penyewa kapal ya. Sebagai yang berusaha atau pemilik proyek ya. Pemilik proyek itu adalah penyewa ya. Penyewa atau pemilik proyek bertanggung jawab atas izin-izin kerja lokal ya. Izin kerja di tempat lokal. Misalnya izin pengerukan ya. Ya, ngeruk ini pasti dari lokal dinas lingkungan hidup ya, lingkungan hidup biasanya dari Kementerian LHK ya, atau pembuangan ke dumping area, izin pembuangan ke hasil kerukan ke dumping area itu adalah tanggung jawab daripada penyewa ya, tanggung jawab daripada penyewa. Kemudian kadang-kadang suatu daerah memerlukan perizinan warga sekitarnya. Warga sekitarnya itu membutuhkan ya persetujuan, maka penyewa wajib memintakan ya izin persetujuan ini kepada warga, harus dilakukan oleh penyewa. Pemilik kapal bagaimana? Pemilik kapal dapat dimintai ya melampirkan dokumen pendukung seperti spesifikasi teknik kapal yang mau bekerja kasih. Pemilik kapal dalam hal perizinan memberikan data spesifikasi teknis kapal, spesifikasi teknis alat-alat keruk, dan memberikan krulis ya. Karena terkait perizinan salah satunya juga dengan menggunakan krulis. Kawan-kawanku semua, namun ada satu item yang harus dilakukan oleh pemilik kapal, tidak boleh tidak, yaitu izin terhadap kapalnya itu sendiri. Biasanya namanya siupal, harus mempunyai siupal. Kapalnya itu pemilik kapalnya harus mempunyai siupal. Dan SLL atau sertifikat layak laut ya, keselamatan harus diurus. Keselamatan, safety construction, safety equipment, safety radio ya, itu harus diurus semua. Dan satu lagi yang penting yang harus diurus oleh eh, pemilik kapal terkait dengan izin kapal ini, yaitu sertifikat asuransi ya, sertifikat asuransi. Dan semuanya ini wajib aktif selama masa kontrak. Kenapa demikian? Kadang-kadang penyewa mempunyai hak, bukan kadang-kadang, penyewa itu mempunyai hak. Untuk apa? Untuk meminta salinan dokumen tersebut. Untuk keperluan apa? Kadang-kadang untuk keperluan audit ya, atau untuk perizinan proyek atau tender atau apapun ya terkait dengan
eh, dokumen yang terkait kapal kru sendiri wajib aktif selama masa kontrak ya. Nah, tadi sudah kita singgung mengenai eh, cara pembuangan. Cara pembuangan pasti menggunakan bus atau hopper bus atau disposal bus ya. Hopper bus ini tentunya ya dilakukan biasanya tergantung. Kalau disposal bus disewa oleh pemilik oleh penyewa, maka penyewalah yang menanggung. Jika proyek memerlukan pengangkutan hasil keruk ke lokasi pembuangan, misalnya menggunakan hopper bus di tengah laut, maka penyewa wajib untuk menyediakan hopper bus. Tapi kalau pemilik kapal mempunyai hopper bus sendiri, ini sudah termasuk di dalam sewa. Makanya sewa kapal keruk itu ada dua, pendorongnya dan sewa kapal keruknya. Jangan dihitung kapal keruknya saja, pendorongnya dan sewa kapal keruknya. Atau penariknya dan kapal keruk. Ini biasanya satu paket. Ya, kecuali yang self propeller, ya self propeller. Jadi saya ulangi lagi, untuk pengangkutan hasil keruk ini adalah dari penyewa yang wajib bertanggung jawab menyediakan dumping dambas. Nah, dambas itu juga disebut hopper bus ya. Mengurus izin ke lokasi buang itu juga penyewa. Tadi sudah saya sampaikan. Dan bisa disepakati dalam satu paket kontrak yaitu keruk dan buang jika pemilik kapal punya armada pendukung ya. Jadi dalam hal apa itu grab stretcher, biasanya grab itu alat untuk digunakan untuk mengangkat atau grab crane-nya, grab stretcher-nya, dan ada namanya hopper bus. Nah, kalau itu dimiliki oleh pemilik kapal, ya pasti satu paket ya. Nah, di dalam apa itu uh, pertimbangan tanggung jawabnya kepada siapa. Ya. Tentunya dengan sewa ya. Sewa. Penyewa wajib membayar kepada pemilik kapal. Jadi kawan-kawan semua, sebagai akhir dari suatu sharing ini, bahwa kita kenapa kok membagi tanggung jawab ini, karena kapal itu sumber sengketa antara penyewa dan pemilik kapal, apalagi khususnya kapal keruk ya. Untuk itu, dengan adanya pembagian tanggung jawab ini, kita bisa mencegah terjadinya sengketa ya, menentukan apa namanya pembayaran ya, jadwal pembayaran ya. Dengan adanya pembagian tugas ini sebagai apa namanya, bukan sebagai sebagai dasar ya di dalam uh, pembayaran daripada uh, sewa menyewa kapal. Misalnya jika logistiknya belum ada dan pekerjaan belum dimulai, maka belum bisa dilakukan untuk pembayaran misalnya ya. Dan kesiapan operasi. Nah, ini juga demikian. Kadang-kadang NOR itu tidak dibikin ya. Notice of readiness itu tidak dibikin oleh pemilik kapal, pemberitahuannya tidak diberitahu. Demikian kawan-kawanku semua, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik bagi pemilik kapal maupun bagi penyewa kapal. Semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.